Well, hello everyone, it's Retna Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Di video kali ini, aku mau cerita tentang fakta-fakta hebat dari Kerajaan Ottoman yang telah menaklukkan 3 benua dan juga menebarkan budaya-budaya Islam di sana. Nah, for your information, ternyata nggak banyak ya kerajaan Islam yang bisa menjadi besar dan bertahan lama seperti Kerajaan Ottoman. Bahkan, pada masa lalu, Kerajaan Ottoman ini bisa menjadi simbol kekuatan Islam di dunia. Kerajaan Ottoman mampu bertahan di kawasan Afrika, Asia, dan juga Eropa. Dan yang lebih hebatnya lagi, Kerajaan Ottoman ini bisa membawa masuk nilai-nilai dan budaya-budaya Islam ke negara yang mayoritasnya beragama Katolik dan juga Protestan. Kerajaan Ottoman juga menjadi negara yang paling ditakuti karena memiliki pasukan perang yang hebat dan sering memenangkan peperangan. Nah, mau tahu apalagi fakta-fakta hebat dari Kerajaan Ottoman? Make sure to keep on watching. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, halo, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video baru dari aku ya. Fakta yang pertama, kerajaan Islam terlama di dunia. Seperti di konten cerita aku yang sebelumnya, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Ottoman. Aku udah bilang ya kalau Kerajaan Ottoman ini adalah kerajaan Islam terlama yang pernah berjaya di dunia. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, aku udah taruh linknya di description box, jadi kalian bisa klik aja di sana. Kerajaan Ottoman yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman ke-1 ini memang menjadi kerajaan yang sangat ditakuti oleh para musuh-musuhnya, khususnya bangsa Eropa. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Ottoman pun kian membesar sehingga menjadi kerajaan yang sangat dihormati di dunia karena memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh dan sulit ditembus. Apalagi saat kepemimpinan Sultan Sulaiman ke-1 yang memang sangat berada di puncak kejayaannya karena kekuasaannya membentang sampai di benua Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi sayangnya, Kerajaan Ottoman runtuh pada tahun 1922 karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Dan para bangsa Eropa pun juga semakin kuat. Sehingga akhirnya kekaisaran Islam terbesar itu mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Sampai akhirnya seorang perwira militer yang bernama Mustafa Kemal Atatürk memimpin pemberontakan dan berhasil menyingkirkan Khalifah Abdul Hamid II. Mustafa pun kemudian menjadikan sultan hanya sebatas simbol belaka. Pemerintahan Mustafa Kemal juga menyita aset kekayaan dari Khalifah Abdul Hamid II dan keluarga kerajaan. Mustafa juga disebut sebagai Bapak Turki modern. Fakta yang kedua, memiliki toleransi yang tinggi dengan umat agama lain. Toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dan toleransi sendiri sudah dipaparkan di dalam Al-Quran secara mendalam yang terdapat dalam surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Jadi sebagai orang yang beragama Islam, kita harus punya rasa toleransi. Walau sangat disayangkan ya kalau orang zaman sekarang itu gampang banget kesulut dengan isu agama, ras, dan budaya. Padahal pada era Kerajaan Ottoman, orang-orang non-muslim pun ternyata dilindungi dengan sangat baik. Bahkan ada salah satu cerita ya. Jadi pada waktu itu ada orang Yahudi yang berhasil menyelamatkan diri dari persekusi di Eropa Tengah. Dia pun tiba di wilayah Ottoman pada tahun 1453. Orang Yahudi itu pun menulis surat di mana isi suratnya itu dia memuji Ottoman sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh dengan kebaikan. Orang Yahudi itu juga berkata, "Di sini aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kami tidak ditindas dengan pajak yang berat, perdagangan kami dapat berlangsung bebas, dan kami dapat hidup dalam damai dan kebebasan."
Beberapa sastrawan juga mengatakan bahwa selama hampir 7 abad dari tahun 1280 sampai dengan 1924, Kesultanan Ottoman menjadi negeri yang amat multikultural dan multiagama. Di dalamnya terdapat berbagai komunitas beda agama, budaya yang hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan juga saling toleran. Bahkan, rumah ibadah masing-masing agama, baik kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi, berdiri saling berdekatan. Nah, Kerajaan Ottoman pun menjadi contoh klasik ya, tentang bagaimana Islam menerapkan toleransi dalam pemerintahannya. Yang ketiga, melakukan perluasan wilayah di 3 benua. Selama 600 tahun lebih berjaya, Kerajaan Ottoman yang sedang berada pada puncaknya mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga melewati 3 benua yang berbeda, di antaranya benua Eropa, Asia, bahkan Afrika. Wilayah-wilayah yang berhasil diduduki oleh Kerajaan Ottoman meliputi Eropa, Afrika. Masa kejayaan Kerajaan Ottoman ini berada pada abad ke-16 dan ke-17 pada masa pemerintahannya Sultan Sulaiman ke-1. Namun, era kejayaan Ottoman ini mulai berkurang saat Perang Rusia pada tahun 1877 sampai dengan 1878. Kerajaan Ottoman pun mengalami kekalahan dalam perang, sehingga wilayah Rusia jatuh ke tangan musuh. Dan gak hanya perang saja, Kerajaan Ottoman pun mengalami koalisi dengan Katolik yang dipimpin oleh Philip II yang mampu memukul mundur pasukan Ottoman saat bertempur di Lepanto, Laut Mediterania. Walaupun sempat jatuh dan mengalami kekalahan di medan perang, tapi Kerajaan Ottoman tetap bangkit dan mampu memulihkan keadaannya dengan cepat. Kerajaan Ottoman pun meninggalkan warisan kebudayaan pada wilayah-wilayah yang pernah didudukinya, seperti di Asia, Afrika, dan Eropa. Kebudayaan yang ditinggalkan Kerajaan Ottoman pun masih ada hingga sekarang. Yang keempat, perang-perang yang dimenangkan oleh Kerajaan Ottoman. Memiliki pasukan militer yang sangat banyak dan kuat tentu saja menjadi hal yang sangat ditakuti oleh para musuh. Pasukan militer menjadikan Kerajaan Ottoman sebagai pasukan yang sangat mengerikan di medan perang. Karena itu juga Kerajaan Ottoman juga telah banyak sekali memenangkan peperangan dan berhasil memperoleh wilayah baru yang sangat luas. Perang yang dilakukan oleh pasukan militer Kerajaan Ottoman pun gak main-main ya. Ada salah satu perang hebat yang dilakukan oleh Kerajaan Ottoman, yaitu perang melawan Republik Venice Papal States dan Skanderberg. Perang ini terjadi selama 16 tahun dan membuat wilayah Moria, Negroponte, dan Albania menjadi wilayah dari Turki Ottoman. Dengan kemenangan perang ini, wilayah Kerajaan Ottoman pun semakin bertambah, terutama wilayah-wilayah di Eropa. Fakta yang kelima, memiliki jalur perdagangan yang hebat. Nah, gak cuma sistem militernya aja nih yang kuat dan bisa mempertahankan pemerintahan Kerajaan Ottoman. Tapi, ternyata ada hal lain juga yang menjadi faktor bertahannya Kerajaan Ottoman hingga 600 tahun. Hal hebat yang menjadi faktor bertahannya Kerajaan Ottoman adalah bidang perdagangan. Kerajaan Ottoman berada di persimpangan wilayah Asia dan Eropa, sehingga arus lalu lintas perdagangan pastinya sangat ramai, dan hal ini menjadi kekuatan kerajaan untuk terus maju. Nah, itu dia fakta-fakta hebat dari Kerajaan Ottoman, mulai dari sistem militer yang kuat, toleransi antar sesama, perdagangan, dan lain-lain, sehingga menjadikan Kerajaan Ottoman menjadi kerajaan yang
besar dan hebat pada masanya. Tentu saja yang aku ceritakan ini hanyalah sedikit dari banyak sekali fakta-fakta hebat dari Kerajaan Ottoman ini. Nah, jadi buat teman-teman historita nih yang punya tambahan, silahkan komen aja di kolom komentar biar kita semua bisa saling sharing ilmu pengetahuan. Alright, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian dan juga bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram aku @rita.nurmaliza. Thank you so much for watching. I love Historita so much and I'll see you in my next video. Bye! Devina, udah datang ya makanannya? Toleransi diartikan diartikan. I just wanna feel something. I just wanna feel Eropa, Afrika, Eropa, blah 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 blah. Thank you so much. And anyway, that's all for today.